Mata pelajaran fikih, materi tanda-tanda balik dan hal yang berkaitan bagian 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Seperti di awal tadi, judulnya sudah Buska bacakan. Kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang tanda-tanda balik dan hal yang berkaitan bagian 1. Kenapa bagian 1, Bu? Karena nanti ada video lanjutannya di bagian 2. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu ya materi yang akan Buska bahas di video kali ini. Anak-anakku semuanya, secara bahasa, pengertian balik adalah sampai atau cukup umur. Maksudnya adalah telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan balik apabila telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk, serta telah mencapai usia tertentu atau keadaan tertentu, baik bagi laki-laki dan perempuan. Balik juga merupakan suatu masa di mana seorang anak telah dibebani kewajiban syariat, seperti contohnya sholat, puasa, dan lain-lain. Balik juga dapat diartikan sebagai seseorang yang telah sampai pada masa pemberian beban hukum syariat atau yang sering disebut dengan taklif. Oleh karena itu, jika seseorang anak sudah balik, maka dia jelas sudah harus berkewajiban menjalankan syariat agama Islam. Nah, terus bagaimana cara kita mengetahui bahwa seorang anak telah mencapai usia balik atau belum? Apakah ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan seorang anak telah memasuki usia balik? Sekarang akan kita bahas, yaitu tanda-tanda balik. Yang pertama adalah tanda-tanda balik bagi anak laki-laki yang perlu kita semua ketahui. Yang pertama ada ihtilam atau mimpi basah. Kemudian yang kedua adalah telah sampai umur 15 tahun. Dan yang ketiga telah tumbuh bulu kemaluan. Yang pertama yaitu ihtilam atau mimpi basah. Mimpi basah merupakan keluarnya air mani saat dalam keadaan tidur bagi laki-laki. Mimpi basah mengharuskan seorang laki-laki melakukan mandi besar setelah bangun tidur untuk bisa melaksanakan sholat dan amalan-amalan ibadah yang lain. Orang yang mengalami mimpi basah disebut muhtalim. Kemudian yang kedua adalah telah sampai umur 15 tahun. Jadi anak-anakku semuanya, seorang anak laki-laki itu dapat dikatakan telah balik apabila anak tersebut telah berumur 15 tahun ke atas atau usia minimal 12 tahun. Pada usia ini, seseorang telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya. Dalam sebuah kisah diceritakan, seorang sahabat bernama Ibnu Umar menawarkan diri untuk ikut perang Uhud ketika usianya 14 tahun. Tetapi keinginan tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW. Ketika umur Ibnu Umar telah sampai pada 15 tahun, ia menawarkan lagi untuk ikut perang. Saat itu perang Khandaq. Dan Rasulullah SAW mengizinkannya. Nah, setelah peristiwa itu diceritakan kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ia kemudian menulis kepada semua gubernur agar membebankan kewajiban kepada mereka yang sudah berusia 15 tahun. Nah, itu merupakan suatu dasar bahwa usia 15 tahun merupakan usia balik, sehingga pada usia tersebut seseorang sudah wajib melakukan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah telah tumbuh bulu atau rambut di kemaluan. Anak laki-laki yang sudah balik itu biasanya di sekitar kemaluan ditumbuhi oleh rambut. Selain itu ada bagian tubuh lain juga ya, selain kemaluan seperti kaki ya, bulu kaki, kemudian kumis, atau juga ketiak. Tetapi anak-anak, tanda utama yang menentukan bahwa anak laki-laki sudah sampai pada masa balik yaitu apabila telah mengalami ihtilam tadi atau keluarnya air mani atau sel sperma saat anak laki-laki itu sedang tidur, baik disebabkan oleh mimpi atau karena sebab yang lainnya. Kemudian adalah tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Jadi anak-anak, tanda-tanda balik bagi anak perempuan itu yang pertama adalah terjadinya haid atau menstruasi. Kemudian juga telah sampai usia 9 atau 15 tahun, mengalami ihtilam, dan juga tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah haid atau menstruasi. Nah, anak-anak, haid atau menstruasi merupakan keluarnya darah kotor hasil pembusukan sel telur yang sudah matang.
Jangka waktu untuk mengeluarkan darah haid pada diri setiap wanita itu berbeda-beda ya. Pada umumnya, waktu yang diperlukan sampai darah haid itu habis adalah 1 minggu atau 7 hari. Tapi ada pula yang cuma 3 hari. Tapi juga ada yang lebih dari 1 minggu. Jadi beda-beda nak tiap perempuan itu. Nah, masa haid berakhir jika sudah tidak ada lagi darah yang keluar. Waktu maksimal untuk menghabiskan darah haid biasanya 15 hari. Apabila darah yang keluar melebihi 15 hari, maka sangat mungkin tubuh mengalami gangguan kesehatan. Darah yang keluar lebih dari 15 hari disebut dengan darah istihadah. Apabila seorang wanita mengeluarkan darah istihadah, maka hendaknya bersuci dengan mandi wajib, kemudian melaksanakan ibadah harian seperti sholat dan puasa sebagaimana biasanya, meskipun darahnya masih mengalir. Yang kedua adalah telah sampai di usia 9 atau 15 tahun. Anak-anak, kondisi tubuh setiap anak perempuan itu jelas berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada seorang anak perempuan yang berusia 9 tahun sudah balik atau sudah mengalami haid. Hal itu dihitung mulai sempurnanya kelahiran seorang bayi dan dihitung berdasarkan perhitungan tahun Komariah atau Hijriah. Jadi apabila anak perempuan itu sudah mengalami haid sebelum usia 9 tahun, maka ia belum dikatakan balik. Anak perempuan apabila telah mencapai umur 15 tahun, walaupun dia belum mengalami haid atau ihtilam, maka secara otomatis telah dianggap balik. Artinya, anak perempuan tersebut secara otomatis dikatakan telah balik tanpa syarat ketika memasuki umur 15 tahun. Yang ketiga adalah telah tumbuh bulu di kemaluan. Ini sama seperti tanda-tanda balik di anak laki-laki ya nak. Secara biologis itu anak perempuan juga akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuhnya saat memasuki usia balik, seperti kemaluan dan juga ketiak. Kemudian yang keempat ada ihtilam. Itu tadi Bu Siska belum tambahkan di layar ya, nanti anak-anak bisa catat sendiri. Ihtilam itu juga dialami oleh perempuan. Nah, jadi anak perempuan jika telah mencapai umur 9 tahun dan mengalami ihtilam hingga keluar mani, maka ia dianggap telah balik. Apabila ia mengalami mimpi basah tersebut sebelum usia 9 tahun, maka belum dapat dikatakan sebagai balik. Tetapi kembali lagi ya, dari keempat tanda yang Bu Siska sebutkan tadi, tanda yang paling menentukan bahwa seorang perempuan telah mencapai masa balik atau belum, itu adalah ketika ia sudah atau belum mengalami haid atau menstruasi. Seperti itu. Sebagai informasi, setiap perempuan dan laki-laki akan merasakan hal-hal yang dirasa tidak nyaman pada saat menjelang usia balik. Nah, ketidaknyamanan itu bisa berupa perasaan yang gelisah, kemudian labil ya, atau mudah marah, kemudian badan menjadi lemas, perutnya juga mual ya bagi perempuan dan lain sebagainya. Tapi perasaan itu adalah hal yang normal dan biasa terjadi pada semua orang. Itu karena apa? Karena adanya perubahan hormon di dalam tubuh kita. Anak-anak bisa mengatasi rasa tidak nyaman itu dengan berbagai macam hal yang sudah Bu Siska tuliskan ya. Bisa anak-anak lihat. Yang pertama yaitu minum susu. Nah, susu itu merupakan minuman yang mengandung nilai gizi yang sangat tinggi anak-anak. Susu itu bisa menggantikan zat besi yang hilang dari tubuh selama haid pada perempuan. Karena kalau zat besinya itu berkurang dari dalam tubuh, maka tubuh kita itu akan jadi lemes, bahkan juga bisa pusing. Kemudian yaitu olahraga. Olahraga secara rutin dan terkontrol dapat menyehatkan tubuh. Keringat yang keluar dari tubuh saat berolahraga itu adalah zat kimia alami, sehingga dengan keluarnya keringat-keringat itu dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan juga nyaman. Selain menyehatkan tubuh, olahraga juga dapat menghilangkan rasa stres yang ada di dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga adalah tertawa. Tertawa yang ikhlas, yang alami, itu adalah wujud dari rasa kebahagiaan seseorang. Kemudian yang keempat adalah berbagi perasaan. Anak-anak, kita itu juga memerlukan orang lain loh untuk mengurangi beban hidup kita. Kita bisa bercerita kepada teman atau orang-orang terpercaya kita.
Dengan berbagi masalah dengan orang lain, kita juga pasti akan diberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian lakukan hobi. Hobi itu adalah kegiatan yang positif yang bisa anak-anak lakukan untuk mengisi waktu luang anak-anak. Hobi ini dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari rasa ketidaknyamanan atau kegelisahan yang anak-anak alami. Kemudian yaitu tidur. Nah, tidur yang cukup itu dapat membantu mengendalikan emosi loh. Tidur juga akan membantu melupakan pikiran-pikiran, membuat anak-anak galau, membuat anak-anak resah, tidak nyaman. Oleh karena itu, siapkan ruang yang nyaman untuk anak-anak tidur. Kemudian yang terakhir adalah menangis. Wah, kenapa menangis bisa mengatasi ketidaknyamanan dan gelisah menjelang balik, Bu? Karena menangis itu sebetulnya seperti ungkapan rasa bahagia atau terharu atau penyesalan, atau juga bisa ungkapan rasa sedih. Walaupun mengungkapkannya dengan menangis itu dapat membantu otak mengeluarkan zat yang tidak baik bagi otak loh. Zat itu berupa adrenalin yang membuat kita menjadi tegang, membuat kita jadi khawatir ya, jadi cemas. Nah, zat-zat itu dapat keluar bersama dengan air mata pada saat kita sedang menangis. Nah, itu tadi materi yang dapat Rizka sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya. Jangan lupa setelah ini nanti ada video bagian 2-nya ya. Rizka akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.